Pada mulanya adalah firman, firman itu perkataan. Berarti pada mulanya adalah perkataan. Siapa yang berkata? Dia bilang, nah itu saya juga bingung. Nah, kita kembali ke original teks. En arke en hologos, kai hologos prokontol teos, tronton teos, kai teos. Jadi kata hafal saya bilang, oh kau ini, kau tidak tahu. Kalau kita pakai bahasa India juga, kitab Lukas 1:31. Engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau namakan dia Yesus. Kalau bahasa India kan aserehe katumbar jahe ormo ortodosto pure-pure jendegi karte-karte marne-marne hanomanehi sehotahe. Berarti Yesus di India Hanoman. Kan setiap daerah kan dia berubah-berubah nama. Yang pertama, saya mau bilang semoga Tuhan Yesus mengampuni kalian ya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya nggak bisa bayangkan ya, kalau misalkan, ini misalkan ya, kitabmu saya rubah-rubah bahasanya untuk menjadi bahan tertawaan, sudah pasti saya dilaporkan atas dasar penistaan atau saya didemo. Itu kemungkinan besar akan terjadi. Tetapi kalau kalian itu bebas merubah-rubah apa yang tertulis di dalam Alkitab dengan bahan apa? Untuk mengejek. Tapi nggak masalah. Kami orang Kristen itu bukan orang yang baperan, bukan yang dikit-dikit melaporkan. Saya cuma mau bilang, semoga Tuhan Yesus mengampunimu. Shalom. Mengenai nomor teleponnya kita tidak tahu Pak, kita bukan kerja di Telkomsel. Jadi kita tidak telepon orangnya Bapak. Nggak usah tahu siapa orangnya kalau nggak mau menebak, nggak mau pusing. Yang pasti bahwasanya ada di kalangan pendebat Islam membaca kitabnya orang Kristen dengan tujuan entah pas itu udah pasti menghina. Itu tidak boleh. Kemudian di sampingnya semua orang-orang yang di sekelilingnya itu tertawa terbahak-bahak, tidak memberikan peringatan kepada yang lain. Nah, terus sahabat yang ada di bawah juga harus tahu bahwa saya sendiri sudah pernah memperingati orangnya. Bukan saya tidak pernah peringati, sudah pernah peringati. Bahkan sekedar gelar yang dia pakai itu, ya itu juga saya sudah pernah peringati. Gitu ya. Jadi jangan menganggap kenapa enggak telepon. Tidak semua masalah harus kemudian didudukkan dengan cara nelpon. Kenapa? Kalau dengan cara nelpon, yang lain akan tampil nanti minta ditelepon, menghina dulu, menghujat dulu. Ini pernyataan sikap Yayasan Apologet Islam Indonesia, Bapak. Supaya Bapak tahu, ini bukan pernyataan sikap sendiri-sendiri. Oke ya? Ini pernyataan sikap, kemudian dari Yayasan Apologet Islam Indonesia terhadap keadaan ini. Kalau penasaran, silakan Anda cari tahu, insya Allah Anda akan ketemu. Karena PT-PT ini muncul kemudian dari kelompok Kristen. Kami juga kaget. Jam 8 itu paling santer, jam 9 saya sudah bangun. Betul. Saya buka Komal, tidak ada apologet yang bangun. Atau mereka sibuk. Mungkin mereka butuh ini. Betul. Kayaknya butuh ini. Karena begitu saya buka Komal pagi-pagi, saya cari mana ini Komal. Ya, sekarang ini kok nggak ada yang buka. Oh, siap bang, siap bang. Tadi pagi, kemarin begitu terus. Jadi gimana mau dakwah kita ini bagus? Sementara saya mau solo, jaringan nggak bagus. Gitu. Kita kalah sama Pak Bom. Nggak ada yang seperti Pak Bom. Bisa 12 jam, 13 jam sendirian. Iya, betul. Jadi ya teman-teman apologet. Dan bukan juga hanya apologet, Dinda. Siapapun, netizen kan juga ikut begadang. Mereka juga ikut tepuk tangan, mereka juga ikut ribut, tertawa. Maka ini, mereka butuh ini. Suplai nutrisi untuk menjaga kesehatan. Ini ada madu dan murah. Saya agaknya kaget. Berapa harganya? 40.000. 40.000. Sebanyak ini, Masya Allah. Allahu Akbar. Kenapa murah, teman-teman? Karena beliau langsung connect dengan sumber, dengan penghasil madunya. Bukan melalui banyak tangga-tangga, tapi langsung di tempatnya. Jadi murah. Jadi teman-teman netizen, silakan pesan madu ini di saudara kita. Di link deskripsi sudah ada juga. Ada di deskripsi ya, sehingga ya kita nonton itu bisa kuat. Percuma juga untuk tergantung tidak masuk juga ilmunya kalau gitu.
Oh iya, ini Bang Glenn. Wah, anjir, namanya Yunani. Assalamualaikum Bang Glenn. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kenapa kok? Ada yang mau disampaikan untuk umat dan tentunya berhubungan dengan hukum, dan Gurunda minta divisi hukum stay tune di sini. Gitu. Halo. Nggak sibuk, Dinda? Wah, hebat kali namanya, Masya Allah. Keren kali. Suaranya beliau putus-putus kayaknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tumben kecil Bang Glenn Assalamualaikum. suaranya. Waalaikumsalam. Iya, lagi di luar. Ini ada apa? Oh, lagi di luar. Jadi gini Bang Glenn, Lagi di dengar jalan, suaraku ya. Bang Glenn. Dengar suaraku kan? Dengar. Jadi kita kumpul, ada yang mau Dengar. disampaikan untuk umat. Wabil khusus berbicara masalah hukum, Gurunda dan kita semua butuh divisi Ya. hukum di sini. Ah, kira-kiranya begitu. Oke. Di ini Mau aja. menyampaikan apa ini? Yang terkait dengan video yang ada di Komal, Dinda. Kita hanya ingin tegaskan saja bahwa batasan-batasannya dalam berapologet ini untuk menjadi pelajaran gitu. Oh iya. Paling ini sementara juga lobet Bang. Paling saya nggak bisa ngomong lama-lama Bang Jum. Aku lobet Oke. pula ini. Nggak apa-apa. 10% lagi karena lagi di luar soalnya. Diinfokan aja mungkin ada begini. sekaitan. Iya, silakan. Iya, kalau buat kita ini kan lebih ke arah bagaimana cara menghindari delik itu kan begitu ya. Iya, Kita menghindari betul. delik-delik yang mengancam. Jadi memang kadang-kadang ada yang berkira kalau kita ngomong santun itu tidak kena delik, itu salah juga gitu loh. Kita bukan masalah santun tidak santun di sini. Yang bermasalah itu apa yang kita omongin ini tidak melanggar unsur-unsur ITE, itu pertama. Satu, apa aja unsur ITE itu deliknya kan kita menyebarkan hoax. Apa yang dimaksud hoax itu? Hoax itu adalah berita bohong atau berita yang tidak sesuai dengan fakta. Jadi kalau kita mengatakan sesuatu, misalnya kita bilang tikus itu kambing, ya, tikus itu binatang membawa biak misalnya. Nah, itu kalau dia menyinggung ras, menyinggung sara, agama, antar golongan, itu bisa masuk. Walaupun kita konteksnya bercanda, itu satu. Walaupun kita ngomongnya santun, kita ngomongnya pelan-pelan, kita hanya memancing opini, itu sudah masuk deliknya. Jadi usahakan apa yang kita bicarakan, apa yang kita omongkan di ranah online ini, apalagi namanya online ya kan, ITE. ITE ini adalah pidana yang melewati batas ruang dan waktu. Maksud saya kita tidak ada namanya tempus, tidak ada namanya locus. Tempus itu waktu yang diduga terjadinya tindakan pidana tersebut. Locus itu adalah lokasi. Nah, jadi walaupun kita berbuat VT tahun 2005, tetapi baru didapati VT itu dilihat orang, menyadari ada tindakan ke 2020, tetap akan bisa dilaporkan. Walaupun secara umum pidana memiliki waktu daluarsa. Tergantung dari masa hukumannya, ada yang daluarsa 2 tahun, ada yang daluarsa 5 tahun, ada pun yang daluarsa 12 tahun. Nah, tetapi karena ITE ini menembus ruang dan waktu, jadi daluarsa itu tidak lagi berlaku di Undang-Undang ITE. Jadi buat rekan-rekan semua yang memiliki VT, memiliki video-video yang diposting di medsos, coba dicek-cek lagi. Kira-kira apa ada yang melanggar? Apa ada yang istilahnya kita bilang tepi jurang lah, tepi jurang. Kalau memang tepi jurang, sebaiknya kalau Anda tidak mengerti itu bahaya atau tidak, dihapus saja. Karena perkataan-perkataan ini walaupun kita keseleo lidah dapat dijadikan unsur. Kita belajarlah, kita bercermin sama yang kejadian sama salah satu rekan kita yang di sebelah surga itu. Walaupun beliau ngomongnya santun, beliau ngomong ada data, tapi karena keseleo satu kata, beliau masuk. Beliau sekarang lagi bermasalah dengan hukum. Walaupun cuma satu kata dari ribuan kalimat, dari ratusan kalimat, cuma satu kata dia salah, dia sekarang bermasalah dengan hukum. Dia hanya menggeneralisir satu masalah itu jadi delik hukum sekarang. Jadi
buat rekan-rekan yang sering berapologo tiap malam, yang membela Islam tiap malam di ranah TikTok ini, di ranah manapun, di YouTube, dimanapun, tolong diperhatikan delik-delik ini. Itu baru satu delik, hoax. Belum kita ngomong ujaran kebencian. Contoh, kita tahu, kita pada dasarnya kita punya fakta bahwa memang Bibel ini adalah karangan manusia. Kita punya fakta, kita punya sejarah. Bibel ini adalah buatan tangan manusia, ya. Tetapi kalau kita mengajak, contoh, ini contoh ya, contoh, ayolah kita benci mereka. Ngapain kita senang sama mereka? Mereka itu punya kitab suci aja buatan manusia. Itu ada ajakan di situ. Ajakan untuk membenci satu ras, satu agama, satu golongan, itu pun kena delik. Jadi jangan ajak membenci. Jangan pernah ada namanya ajakan membenci, ajakan untuk mempersekusi, ajakan untuk melakukan sesuatu yang melawan hukum di ranah TikTok ini. Kecuali kita bilang, udah kita tangkap aja dia, kita datangin, kita tangkap, kita bawa ke kantor polisi. Itu nggak masalah. Kenapa? Karena kita melakukannya secara hukum, tidak berlawanan dengan hukum. Tetapi untuk melakukan itu juga perlu lagi diperhatikan. Apakah yang kita duga itu adalah pelanggaran, itu sudah memiliki bukti dan dasar yang kuat. Jangan lemah. Kita hanya berasumsi dengan bukti yang lemah, kita tangkap, kita geruduk, salah juga. Nanti kita bisa serang balik. Itu juga perlu diperhatikan. Ya, kita siapkan dulu kekuatan bukti kita, fakta-faktanya kita siapkan, bukti, fakta, saksi, semua kita siapkan, baru kita datang, kita bawa di kantor polisi. Itu nggak masalah. Tetapi jangan sampai main tangan, jangan sampai main kekerasan, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang menimbulkan delik pidana baru. Itu perlu diperhatikan juga. Nah, apalagi kira-kira? Gambar juga jangan. Satu gambar yang memprovokasi, gambar yang menghina, gambar yang menyinggung agama, ras, golongan lain juga dihindari saja. Kenapa? Karena kita tidak tahu siapa yang bakal melihat TikTok kita. Kita tidak tahu siapa yang bakal membuka VT kita tidak tahu. Karena kita ini kan online, kecuali ya kalau akunnya mau di privat ya terserah, itu beda lagi. Tapi pun hindari saja. Kita tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Lebih baik kita sedia hujan sebelum payung. Sedia payung sebelum hujan, maaf. Sedia payung sebelum hujan. Sedia payung sebelum hujan. Ya, jadi itu juga gambar. Jangankan itu bang, ya sekarang lagi nama, nickname aja, ID kita di TikTok ini, kalau memang ada ujaran yang membenci, kan ya kita juga banyak lah kita lihat. Ujaran-ujaran nama-nama orang yang netizen kita ini kan beraneka ragam. Banyak juga yang menyinggung, banyak juga yang memprovokasi. Ya, sebaiknya dihindari aja. Kenapa? Kita tidak tahu, gini loh, nasib buruk itu tidak ada di kalender. Tanggal jelek itu tidak ada di kalender. Kita tidak tahu kapan kita jatuh. Bang Juma juga sudah mengalaminya, walaupun Bang Juma saya lihat tidak ada kesalahan apa-apa, tapi kan repotnya jadi repot gitu loh. Bang Juma, Uktinora, siapa lagi, Riva, itu kan dia membawa sesuatu dengan ada buktinya. Tetapi yang jadi permasalahan untuk menampilkan bukti itu kan kita butuh repot. Kita harus bolak-balik, kita harus keluar biaya, kita harus membuktikan sebaliknya, itu kan butuh waktu dan butuh biaya, butuh juga repot sendiri. Nah, walaupun pada ujungnya bisa kita bantah itu, walaupun pada ujungnya bisa kita balikan itu dengan bukti-bukti yang ada, tapi kan sudah memakan waktu, effort, uang, biaya segala macam keluar banyak. Apalagi ya ini rahasia umum kita tahu sendiri kalau kita mau berurusan ini kan bawa pengacara susah, ya itu juga harus dihindari. Kenapa? Karena gini, kita tidak tahu siapa yang melihat siaran kita tidak tahu siapa yang menonton live kita tidak tahu. Itu yang paling penting. Anggap saja semua yang menonton live kita, semua yang menonton siaran kita itu adalah musuh kita, orang yang menjatuhkan kita. Mulai sekarang anggap seperti itu. Kenapa? Supaya kita ke depannya hati-hati membuat VT, membuat membuat lagu-lagu juga sekarang udah mulai marak Bang Juma. Lagu-lagu sudah mulai marak nih, dibuat oleh AI ini. Kulihat udah banyak yang menyinggung, sudah banyak yang sedikit menyenggol ke ranah sana.
Ya walaupun itu lagu AI, tapi kan bisa dibuat, yang buat siapa, yang menyiarkan siapa. Jeleknya ini Bang Juma, jeleknya dalam ITE ini, yang menjadi pelaku utama, yang dianggap sebagai pelaku adalah orang yang mentransmisikan hal itu. Contohnya di Komal ini Komal apologet Islam, tapi yang memutar lagu misalnya saya. Nanti yang dianggap mentransmisikan itu saya, pertama penyertaannya pasal 55-nya, Dolgan Pleasure-nya, penyertaannya Komal ini Bang, itu jadi masalah nanti. Kita yang punya, kita yang Komal tidak tahu apa mensrea, apa niat orang yang naik ke Komal kita naikkan, dia memutar lagu itu, kita ke bawah-bawah repot gitu. Itu juga harus hati-hati kan, jangan kalau memang mau buat lagu silakan, saya tidak membatasi lagu apa yang kalian mau berkreasi, terserah, tetapi tolong jangan ada situ kata-kata yang menyinggung, kata-kata yang merendahkan, kata-kata yang berupa hoax, jangan ada kata kunci satu ras, golongan atau agama, itu jangan ada. Dihapus, kalau ada lagu itu segera dihapus, ganti. Mau ganti lirik silakan. Lebih baik ya kita balikan lagi pakai lirik analogi aja, walaupun beranalogi tafsirannya banyak, kita kan tahu artinya apa itu. Lebih baik begitu. Lebih baik membuat lagu-lagu, membuat apa kata-kata itu yang metafora, analogi, jadi penafsirannya luas. Jadi kalau sesuatu yang ambigu itu agak susah juga dijadikan delik. Gitu. Jadi jangan tertuju pada sesuatu, jangan melakukan sesuatu, jangan berbohong, jangan kalau menghina pribadi, lebih baik gini, kalau saya sih kalau mau menghina pribadi, urusan kita sama orang tersebut, tidak sama apa atributnya dia. Misalnya saya menghina Goldian di situ, kalaupun yang tersinggung Goldian, saya tidak menghina atribut dia, maksudnya atribut, saya tidak menghina suku dia, saya tidak menghina agamanya dia, saya nggak menghina rasnya dia, tapi saya menghina personalnya dia. Jadi pun kalau kita berurusan dengan hukum, kita akan berurusan dengan orangnya saja, bukan dengan orang lain. Jadi kalau orang yang mau melapor silakan, nggak melapor, orang lain nggak punya hak melapor. Itu lebih bagus begitu. Walaupun sebenarnya tidak disarankan. Ya, kalau saya sih memang, kalau saya sifat saya begitu, saya akan menghina orangnya. Kalau saya, tapi jangan, saya nggak sarankan juga ke orang lain. Kenapa? Karena tidak gini, takutnya kebablasan. Kalau saya bisa menahan diri hanya pada orangnya saja, saya takut yang lain kebablasan dengan apa atributnya dia, gitu. Nah, untuk mungkin itu dulu Bang Luma sementara, karena kalau kita bahas panjang sekali, bagus tanya jawab aja lah. Iya, Masya Allah, luar biasa materinya. Singkat, padat. Iya. Ya, cukup untuk menggugah teman-teman para apologet Islam untuk memetik hikmah dari apa yang diuraikan oleh Divisi Hukum terkait dengan berapologet dengan cara sehat dan tidak melanggar kemudian hukum yang ada di negara yang kita cintai ini. Artinya bahwa koridor dalam agama Islam, ya, kita berapologet secara hikmah. Jadi hikmat itu bukan hanya sekedar berlembut saja. Hikmah itu tegas, keras pada saat dibutuhkan, namun tetap ya pada koridor batasan-batasan yang diatur oleh undang-undang di negara yang kita cintai ini. Mungkin selanjutnya kita serahkan kepada teman-teman yang lain untuk memberikan masukan, tanggapan sebelum kita masuk kepada ini pemberitaan inti daripada tujuan kita live saat ini. Silakan teman-teman yang lain. Oke, saya ambil alih dulu. Assalamualaikum yang baru bergabung, Bang Handi, Ustadz Alif, Bang Glenn, dan tentu teman-teman yang lainnya. Udah ada ketum kita. Kita ke Bang Handi dulu. Gimana ini Bang Handi terkait hujat menghujat di dalam dunia lintas agama yang terjadi di medsos? Fadol, Bang Handi, sebelum kita nanti menuju ke puncaknya, kita kasih kesempatan masing-masing. Silakan, Bang Handi Celebes. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan jelas di dalam Islam itu kita nggak boleh menghujat.
Ya kalau Kristen itu misalnya lawan debat kita menghujat, ya kita jangan berbalas pantun. Luruskan aja begitu. Kalaupun terpaksa ya serang personalnya aja. Seperti Mas Glenn tanyakan tadi. Beritahu di sini ya, itu nanti delik aduan. Jadi jangan menyinggung sara dan menyinggung agama. Serang aja personalnya, kan itu. Sekali lagi gitu ya, hujat menghujat itu tidak ada dalam ajaran Islam, nggak diperbolehkan. Kan kita dakwah. Udah ilah sabili rabbika bil hikmah kan gitu. Tapi kalau terpaksa ya itu tadi yang kita lakukan. Gak apa-apa sekali-kali memberi pelajaran kepada personalnya yang brutal itu. Tapi jangan secara umum. Karena mereka juga tidak mewakili tuh agamanya naik kan gitu. Yang kedua ini yang menyangkut mengenai fenomena yang berkembang selama ini bahwa tidak semua komal itu terafiliasi dengan apologet Islam Indonesia. Sekali lagi diulang ya, tidak semua komal terafiliasi dengan apologet Islam Indonesia. Nanti kalau diizinkan saya sebutkan aja. Tapi di situ ada tandanya, pasti ada logonya API di sana dan seterusnya begitu. Nah ini fenomena yang berkembang ini semakin ruwet. Semua ditumpahkan atau dilimpahkan kepada bahwa ini orang API, ini orang API, ini orang API gitu ya. Memang kalau kita api ini memang lagi naik daun, selalu dilirik, ibarat kata bidadari ya selalu dilirik oleh pemuda-pemuda. Itu kira-kira api seperti itu. Dan untuk itu kita di dalamnya ya memang perlu konsolidasi sih. Harus ada pemimpin seperti Bang Juma, ada Mas Glenn sebagai orang hukum, ada Ustaz Alif sebagai Ustaz kami dan seterusnya dan seterusnya. Itu sih dari saya, kita jaga sikap. Jangan sampai kita terpancing oleh mereka, terutama gurunda kita ya. Bang Juma gitu. Kira-kira begitu dari saya. Semoga kedepannya lebih baik. Makasih. Diterima pesannya Bang Handi, mantap, singkat, padat, lugas, jos. Lanjut Bang Glenn. Gol sebentar gol. Gua baterai gue 4% lagi, ini cuma omongan terakhir aja. Tadi kan di bawah netizen banyak bicara soal penghujat oten bebas berkeliaran. Jadi begini, tolong kalau memang kalau memang ada yang kita duga, yang kalian duga melanggar atau ada penghujatan itu rekam, tolong dilaporkan di daerah masing-masing. Ya, laporkan di daerah masing-masing. Kalau bisa semua daerah melapor. Saya sudah berapa kali bilang, jangan hanya berpangku tangan, jangan hanya menganggap cuma API melaporkan. API ini juga belum sebesar itu. API ini juga tidak bisa merangkul semua daerah, belum bisa. Jadi tolong, kalau memang ada netizen di bawah ini yang mendapatkan bukti bahwa si A, si B, si C diduga menghujat, laporkan. Laporkan aja pribadi. Kalau nggak ngerti caranya, DM saya langsung. Saya bisa langsung, saya bantu, nggak apa-apa. Saya ajarkan caranya. Jadi jangan bilang kiamat kalau nggak ketangkep-tangkep, sini nggak ketangkep-tangkep. Bukan begitu. Di Indonesia ini butuh gebrakan, butuh class action, butuh mass action, massa yang beraksi. Tapi jangan geruduk juga, lapor semua daerah. Dari Jawa Timur lapor, Jawa Tengah lapor, Jawa Barat lapor, Lampung, Palembang lapor, satu aja laporan. Nanti laporan itu dikumpulkan, baru kita serahkan ke Mabes, pasti jadi atensi. Ya, jangan hanya berpangku tangan pada satu yayasan, jangan berpangku tangan sama API, jangan berpangku tangan sama AMI, berpangku tangan sama yang lain-lain, nggak perlu. Kalau memang di bawah ini ada melihat hujatan, ada melihat pelanggaran, diduga pelanggaran, laporkan saja, bawa bukti videonya. Kalau memang ada tangkap layar, silakan tangkap layar, buktikan, bawa ke polisi. Ini bukti saya. Dia berkata pada menit sekian. Ini perkataannya. Kasih flash disknya, kasih rekaman di handphone, tunjukkan ke polisi, laporkan. Itu yang penting. Ingat, walaupun laporan kalian ini tidak ditanggapi, ingat, burung pipit dulu mencoba memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim. Tidak ada artinya, tapi yang penting Allah tahu kalian di pihak mana. Itu yang paling penting. Jangan lihat hasilnya, lihat apa yang kalian kerjakan. Lihat apa yang kalian buat kebesaran agama ini. Ambil sikap, ambil pihak mana yang kalian bela. Kalau emang berkoar-koar aja gampang. Saya tidak menyalahkan orang yang berkoar-koar di bawah ini. Saya nggak nyalahkan. Tetapi kalau memang menemukan hujatan, laporkan di daerah masing-masing. Nggak ngerti caranya, tanya saya. Itu aja.
Jadi jangan berpangku tangan hanya satu yayasan aja. Bukannya kami tidak mau, bukan. Tapi kami juga masih mengurusi yang lain-lain. Banyak yang kami urusi. Ya, kita juga masih terbatas. Di API ini juga hukum baru saya saja kesana sini. Saya juga nggak bisa membelah diri kayak Naruto gitu loh. Ya, jadi tolong kalau mau ada penghujat laporkan di daerah masing-masing. Itu yang paling penting. Oke, lanjut. Oke, diterima divisi hukum Prof Glenn. Selanjutnya, Fadl petuah dari Ustadz Alif. Gimana nih, Ketum API, terkait yang maraknya terjadi hujat-menghujat di medsos ini, supaya teman-teman apologet Islam Indonesia terhindar dari hal itu. Dan jangan sampai ada duri dalam daging, orang yang di luar API mengatasnamakan dirinya API, lalu melakukan penghujatan. Itu juga tidak diperbolehkan. Fadl, Ustadz Alif. Baik, terima kasih Ahi Goldian. Masya Allah. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para guru semua, di sini ada Panglima kami, ada Bang Glenn, ada Ahi Kores, ada Ko Julius, ada Bang Handi dan semuanya. Tentu kita berdirinya satu yayasan ini, wadah untuk para debater muslim, para apologet Islam, itu kan agar kita lebih tertata lagi, lebih tertib lagi, dan lebih terarah bagaimana kita yang ada di dalam dunia debat lintas agama. Apa yang menjadi landasan kita sebagai seorang muslim ketika kita terjun dalam dunia debat lintas agama? Berkali-kali disampaikan oleh kita semua dan guru-guru kita, landasannya satu, tidak boleh keluar dari patokan sebagai seorang muslim, landasan hukumnya Al-Quran dan As-Sunnah. Kedua, jangan pernah keluar dari aturan yang berlaku, undang-undang dasar negara Republik Indonesia atau undang-undang yang berlaku di negara kita tercinta, kan gitu. Itu patokannya. Dan sebenarnya aturan yang di dalam Islam itulah yang selalu digunakan atau yang selalu disampaikan dan menjadi sebuah landasan kita berdebat. Yang menjadi perintah itu ada di dalam Al-Quran, kan gitu. Makanya perintahnya apa nih? Oh, perintahnya tentang mengajak manusia, orang-orang itu ke jalan Tuhan, ke jalan Allah. Sebagaimana di dalam surah Nahl ayat 125. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idotil hasanah. Itu yang menjadi perintah dari Allah kepada kita semua. Mengajak, berarti ini teman-teman, ikhwan fillah semua para guru, yang perlu kita awali adalah bagaimana kita mengajak saudara-saudara kita, orang-orang yang keluar dari jalan Allah atau yang tidak berada di jalan Allah, yang tidak berada di dalam agama yang benar, ajak mereka ke jalan Allah dengan penuh mau'idoh hasanah. Contoh-contoh yang baik, kan gitu ya, dengan hikmah dan seterusnya. Itu yang menjadi perintah. Ada yang menjadi larangan di dalam Islam. Apa itu? Wala tasubu, jangan kalian menghina. Kita tidak boleh menghina sesembahan. Wala tasubul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwam bigoiri ilm. Nah, itu yang menjadi larangan. Kita tidak boleh menghina sesembahan mereka. Kenapa demikian? Karena mereka akan membalas hinaan tersebut atau celaan tersebut, kan gitu, tanpa ada ilmu. Nah, jadi ada poin-poin penting yang perlu kita pahami. Satu, tentang perintah. Kedua, tentang larangan, kan gitu. Nah, Al-Quran tadi, kembali ke surah yang tadi, An-Nahl, wajadilhum, dan kita boleh berdebat dengan mereka billati hiya ahsan, dengan sesuatu yang terbaik, kan gitu, sesuatu yang terbaik. Nah, ada terusan di dalam ayat 126-nya dikatakan wa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum. Kalau kita mau membalas mereka, nah berarti nih ikhwan fillah semuanya, kita itu boleh membalas mereka dengan sebuah takaran, dengan sebuah kewajaran. Ketika ada yang mendebat kita, menyerang kita, kita balas mereka dengan takaran, dengan landasan, bukan dengan asumsi liar, membuat asumsi sendiri dan sebagainya. Tapi kita balas serang mereka tentu dengan cara ilmu itu sendiri, bukan ngarang sendiri atau apalagi merubah
ya kan? Merubah apa yang tertulis, merubah satu ajaran, jangan. Tapi kita ikuti, kita bisa kok. Ada bagaimana caranya membalas itu ada, tanpa merubah isi kitab orang tersebut. Gitu. Karena kita membalas mereka setelah kita perintahnya adalah mengajak mereka dengan cara yang terbaik, tapi kalau mereka melakukan sesuatu ya yang menyerang kita dalam perdebatan, kita balas sesuai dengan takarannya. Jangan berlebihan, apalagi melakukan sesuatu yang melanggar, itu tidak boleh. Apalagi kita memulai menghina sesembahan mereka, itu tidak boleh. Itulah aturan jelasnya di dalam Islam dalam berdebat. Makanya saya pernah melihat tuh, pernah saya baca, pernah lihat siapa itu, si penghujat ada, saya sebutkan aja inisialnya, si siapa, Yosef itu, Yosef yang suka monolog itu, dia mengatakan, bencong itu ya? Wah, dia katakan apa itu? Islam itu kan kalian itu cengeng. Dia katakan apa? Mengutip surah Al-Quran tadi, walatasubu katanya, jangan kau menghina sesembahan orang lain di dalam surah Al-An'am itu kan. Kenapa? Karena nanti kamu akan dibalas kan gitu. Ingat, buat orang itu kan, Islam itu jelas, tegas aturannya. Kami tidak boleh. Dan bukti ayat Al-Quran itu benar. Ketika teman-teman kami muslim, mohon maaf. Kalau ada yang memulai menghujat, misal, ya kan, sesembahan mereka, padahal tidak diawali, itu mereka akan membalas dengan sebuah hujatan tanpa ada ilmu kepada Allah. Kan gitu. Itu sebenarnya tentang aturan, ada yang diperintahkan, ada yang dilarang. Itu jelas aturannya di dalam Islam. Dalam hal berdebat, mujadalah, jidal, dalam hal berapologet, pembelaan terhadap iman. Nah, jadi itu teman-teman ikhwan fillah semuanya. Itulah kenapa kita dibentuknya sebuah yayasan. Kita juga sering saling mengingatkan, karena kita juga manusia, mahal wanisian, tidak lepas dari sifatnya salah dan lupa. Di sini kami juga sudah sering saling mengingatkan ketika terjadi kesalahan atau khilaf dan sebagainya, kan gitu. Itulah pentingnya sebuah yayasan. Tapi kembali bahwa sebagai bentuk komitmen dari Yayasan Apologet Islam Indonesia, sama sekali, apalagi yang sifatnya dia itu sendiri monolog, bukan ranah debat, tapi dengan leluasa dia mengolok-olok, merubah ajaran, menghina dan sebagainya, itu sama sekali tidak ada sebuah kalimat dukungan dari Yayasan Apologet Islam Indonesia. Karena apa? Karena itu satu, melanggar etika, melanggar aturan, melanggar undang-undang, bahkan melanggar ayat suci Al-Quran. Jadi kami sama sekali tidak mendukung. Itulah kenapa tempo hari kita dengan tegas, dengan lugas melarang tindakan yang dilakukan oleh saudara kita yang muslim yang bernama si Logika itu ketika melakukan menginjak Bible. Itu kita sama sekali menyatakan sikap. Kita tidak setuju, kita melarang mereka. Sikap kita seperti itu. Terlepas nanti mendapatkan perlawanan itu lain cerita. Tapi itu sebagai bentuk komitmen kita. Kita debat aja debat. Jangan sampai simbol-simbolnya itu dilakukan, apalagi lagi sendiri gitu loh. Bukan ranah perdebatan. Dalam perdebatan aja dilarang, apalagi lagi monolog gitu. Jadi untuk teman-teman muslim, sekiranya melakukan tindakan yang pelanggaran-pelanggaran, kami himbau, kami sarankan, hentikan tindakan demikian, dan kita ikuti kaidah-kaidah yang ada, yang menjadi aturan di dalam agama Islam. Mungkin itu saja dulu. Terima kasih host, moderator, dan semuanya. Kembali standby. Mantap ketum. Woi. Teman-teman, 742 mata memandang, jangan lupa tap-tap layarnya dan posting ulang. Para mujahid garda terdepan kita sudah ngumpul di sini dan ada yang mau diberitakan kepada umat supaya kalian terhindar dan tidak mengikuti hal-hal itu. Sebelum ke inti pokok, Ko Julius monitor, jangan rekam doang. Detektif AMC. Oi. Nah, cakep. Lanjut. Kasih dulu sepatah dua patah kata. Wah, oke. Oke, kita balikan ke Kores Kris yang megang datanya, Pak Peraistar. Selamat datang dan silahkan eksekusi kegiatannya. Fadl, aku kembalikan. Megang data apaan gua? Yang tadi di grup gimana sih? Megang data yang tadi di Gurunda ini ditampilin nggak Gurunda kira-kira? Gurunda?
Enggak, maksudnya gini, arahnya mau ke arah mana? Kalau memang arahnya kita mau ke ada tindakan selanjutnya, silakan ditampilin. Kalau kalau nggak ada tindakan ya nggak perlu lah. Nah, itu Bang Kores, silahkan diatur. Aku mau itu. Ah, Gurunda, Fadol. Ya, saya rasa tidak perlu ditampilkan ya. Cukup disampaikan aja teman-teman sekalian terkait dengan para debater Islam ini. Terutama yang terciduk gitu kan. Jangan Anda menganggap sepele karena Anda punya kemampuan berargumentasi, kemampuan debat, sehingga kemudian menjatuhkan diri Anda pada sebuah tindakan penistaan. Saya sendiri menganggap itu adalah sebuah penistaan ketika Anda membaca dalil kitabnya saudara kita Kristen dengan Anda menggunakan bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa yang seharusnya, dengan memelintir bahasa yang ada di dalamnya dengan kata-kata yang tidak senonoh. Saya sebagai ketua pembina itu mengutuk keras tindakan seperti itu. Ya, Anda membacakan dalil kitabnya saudara kita dengan serampangan, membaca dalam bahasa original teks katanya, tapi kok jatuh-jatuhnya menghina, menista. Gak boleh begitu. Kalau ada yang tertulis, itu aja yang kamu baca. Saya sering mengatakan batu zakar, karena memang tertulis begitu. Zakar kuda, memang tertulis kayak gitu, mau kayak mana. Tapi kalau sampai Anda baca dengan niatan mengolok-ngolok, lalu kemudian tertawa, terbahak-bahak di situ, itu nggak boleh. Saya tidak membenarkan. Itu nggak boleh. Saya sendiri mengutuk keras kalau ada yang kayak begitu. Bagaimana kalau Al-Quran dibaca orang? Orang mengatakan azan dengan cara-cara plesetan aja saya ngamuknya minta ampun. Ya. Ada yang membacakan kemudian dalil kitabnya orang dipelintir sedemikian rupa, menggunakan bahasa Yunani katanya. Terus ada lagi menggunakan bahasa India katanya. Janganlah seperti itu. Apa tujuan Anda gitu? Hadiah apa yang Anda dapatkan dengan gaya seperti itu? Keras boleh keras. Keras dalam menyampaikan kemudian kebenaran itu juga adalah hikmah. Tapi jangan terlalu euforia, menganggap sepele. Ya, sama seperti menggunakan nama-nama orang yang gelar-gelar yang disucikan oleh mereka, itu nggak boleh. Gelar-gelar Romo lah Anda pakai. Kita ngapain? Pakai aja namanya bapakmu, namanya kakekmu. Itu lebih bagus kan? Daripada kau pakai gelarnya orang. Belum kau diskusi orang udah sakit hati kau buat. Tidak boleh itu. Saya sendiri sekali lagi mengatakan bahwa ada ini sementara viral, ya, seorang pendebat Islam membaca kemudian dalil kitabnya orang Kristen, lalu cara membacanya itu menggunakan entah bahasa apa, bahasa kotor kok begitu caranya. Siapa yang ngajarin? Coba. Di mana Anda dapat pembekalan materi kayak begitu? Hah? Di mana Anda pernah mengadakan kemudian pertemuan dengan para apologet Islam? Dengan serampangan kemudian Anda membaca. Itu dia baca surah apa tadi tuh? Kitab apa dia baca itu? Ada yang ingat gak? Yohanes 1 nomor 1. NRK Logos itu kan? Ya, NRKN Hologos. Ya dibaca kayak membaca enggak boleh kayak gitu. Saya enggak suka. Cara-cara Anda itu saya enggak suka. Saya enggak suka. Anda di luar Anda di luar tanggung jawab apologet Islam Indonesia dan tindakan Anda. Saya mengutuk keras tindakan seperti itu. Silakan Anda keras dalam berdialog, baku hantam argumentasi, tapi ingat yang kita ajak berdiskusi ini bukan musuh dalam arti kata dari luar. Ini saudara kita sendiri. Tujuan kita kemudian hanya mengkanter,
Mengkanter aja. Bukan kemudian membalas sesuka hati, memuaskan diri kita untuk menghinakan, enggak. Kalau tujuannya mendidik mereka supaya mengenal kebenaran, enggak masalah. Ini tujuannya apa dengan gaya-gaya kayak begitu? Di mana Anda mendapatkan materi pembekalan berapologet begitu? Lulusan mana ini? Belum lagi dia menggunakan bahasa India, campur aduk dalam bahasa kitabnya orang. Kalau Anda ingin kemudian lucu-lucuan, bukan begitu caranya. Anda bikin lirik sendiri. Tapi jangan mengatasnamakan kitabnya orang. Anda boleh membacanya dengan nada melanggeng. Boleh, tidak apa-apa. Tidak ada larangan itu. Selama tujuannya adalah untuk edukasi, untuk kemudian memberikan asupan pengetahuan terhadap yang mendengarkan. Tidak masalah. Supaya orang tertarik mendengarnya. Tapi jangan merusak makna. Jangan pleset-plesetkan isinya. Tak boleh begitu. Wallahi saya sampai meneteskan air mata ini. Kenapa ini? Kerasukan apa orang ini? Tak boleh kayak begitu. Di antara saudara-saudara kita, orang Kristen yang mendengarkan itu, insya Allah ada yang dapat hidayah. Tapi dengan cara Anda seperti itu, orang nggak dapat hidayah. Jatuhnya kepada penghinaan, penistaan, penghujatan. Tidak boleh begitu, Bung. Kami dari Apologet Islam Indonesia ini barisan keras terhadap penghujat, barisan yang keras terhadap penghina. Tapi enggak ada kami, insya Allah lisan kami akan selalu terjaga kemudian tertuntun. Untuk tujuan kita itu semata-mata untuk menyadarkan mereka, hanya sekedar sebagai pembawa peringatan saja. Gak boleh begitu, Bung. Jangan. Saya bolak-balik masuk ke dalam komal-komal Kristen. Saya masuk berdasarkan dalil. Ketika saya berbicara keras memang, mungkin sakit, memang sakit. Sebagaimana mereka menyakiti saya. Tadi saya masuk di komalnya seorang Romo besar. Saya mau bicara baik-baik. Sopannya aku masuk di dalam. Saya bercerita, saya bernarasi berdasarkan dalil. Cuman minta petunjuk, hanya ingin mendengarkan argumentasi dari orang yang terpelajar di kalangan mereka. Sibuk hari-hari berdiskusi dengan orang-orang yang tidak pernah mengerti tentang kekristenan secara mendalam dan mendetail. Saya mau kemudian naik ke sana untuk minta petunjuk penjelasan. Apa tanggapan mereka sebagai seorang tokoh agama yang tidak pernah terlibat dalam dialog, debat, tapi berkarisma, berwibawa, tapi romonya diam. Cuman pasukan-pasukan yang ada di situ yang menghujat. Tapi saya imbangi, saya tidak kemudian gelap mata, membabi buta, enggak. Saya hanya merangsang mereka untuk memberikan argumentasi terbaik berdasarkan keyakinan, kepercayaan, dan iman mereka. Berdasarkan dalil. Saya ingin menimba ilmu. Itu tujuannya. Nah ini tak ada lawan, tak ada musuh, nggak ada ngapa-ngapain kok monolog. Baca kitabnya, ingat Bung, itu meskipun kamu tahu itu terjemah, meskipun kamu tahu itu bukan firman Allah Ta'ala, meskipun kau tahu itu bukan sabda Nabi Isa alaihi salam, meski kau tahu itu, tetapi itu adalah kitab sucinya saudara-saudara kita. Dihargailah. Dihargai. Dudukkanlah kitab itu sebagai kitab yang mereka jadikan sebagai pedoman dalam beragama. Jangan kau hinakan. Gak bagus itu, gak cocok. Gak cocok itu. Saya selaku bagian daripada Apologet Islam Indonesia mengutuk keras tindakan saudara. Saya gak mendukung itu, saya benci. Benci sebenci-bencinya. Gak suka dengan cara itu. Ini kalau anak-anak saya di API melakukan begitu, langsung kumandikan air mendidih. Gak ada, gak boleh kayak begitu. Dalam ranah debat, maka seperti yang diterangkan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 126, boleh melakukan pembalasan, boleh yang setimpal dengan kesakitan yang kita alami. Kenapa? Karena itu dilindungi oleh negara. Karena kita berhak menjalankan agama kita sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berarti kita berhak menegakkan isi Quran. Gitu loh. Ya, jadi saya kira ini pelajaran teman-teman. Tidak usah ditampilkan. Cuman saya tidak suka aja cara-cara seperti itu. Dan
kami Apologet Islam Indonesia sebagai yayasan resmi dari negara berlepas tangan dari teman-teman yang berapologet ya, tanpa kemudian mengikat diri dengan koridor dan etika adab yang seharusnya sebagai orang yang menyiarkan kemudian seruan-seruan untuk menjadi orang yang benar. Sejatinya sebagai orang apologet, apalagi mengatasnamakan Islam, itu tujuannya adalah untuk membentuk kemudian karakter manusia untuk lebih beradab, bukan malah seperti orang kesurupan setan. Gak boleh begitu, sakit hatiku mendengarkan kitab orang dibaca begitu. Orang dari mana datangnya dia? Tiba-tiba aja muncul di tengah-tengah kita, entah apa-apanya dia setiap hari. Aku juga tidak kenal orangnya, orang dari mana. Biasa satu komal tapi gak kenal, gak simpatik sih caranya berdiskusi kayak gitu. Saya kira begitu sementara, ya, tidak perlu ditampilkan videonya, nanti teman-teman tahu sendiri. Silakan. Oke, mantep Gurunda. Ingat ya teman-teman, jangan ada duri dalam daging di dunia dakwah ini ya. Mengatasnamakan api, padahal bukan golongan daripada kami. Kita semua di sini keras, tapi keras beretika. Seperti yang dikutip Gurunda An-Nahl 126, kita membalas mereka dengan balasan yang setimpal. Dan ingat serta catat, Islam tidak pernah memulai. Lanjut Kores Chris. Lanjut Kores Chris. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwani fisabilillah, panglima kami yang kami cintai dan hormati, Guru Dazuma. Ada adek Goldian, Abang Handi, Ustaz Alif, ada Bang Glenn juga dan host. Ya, kalian pahami ikhwan ya, ini sikap kami terhadap sebuah fenomena yang sedang mencuat. Ini sikap api dan segala statement Gurunda kami di sini mendukung dari belakang dan kami samina wa atona. Karena apa? Karena apa yang Gurunda katakan itu sesuai dengan apa yang Allah firmankan dan apa yang Nabi titipkan gitu. Jangan mulai bre gitu. Dan ketika kita membalas, Ustaz Alif sudah menjelaskan, sesuaikan dengan koridor yang ada. Jangan melampaui apa yang tertulis karena jatuhnya fitnah. Kalau misalnya kita mainnya fitnah, apa bedanya kita dengan para taritung panghujat laknatullah alaihim gitu. Gak upgrade dong kita ikhwan, ya nggak? Gitu. Jadi ini sikap kami. Jadi kita menekankan saja gitu. Untuk yang nanya siapa sih, itu bisa disebut nggak ya siapa sih? Ya, ketum hukum Glenn. Enggak, biar mereka nebak-nebak dan sadar. Oh gitu. Oh ya, oke. Oke. Nggak bisa disebut ikhwan, kalian cari sendiri aja ya. Namanya jangan keluar dari kami. Karena apa ya, kalian tahu lah, banyak dari apologet Islam juga dialognya sangat brutal sekali kalau udah ngeluarin data. Tapi perhatikan kaifiatnya. Lihat bagaimana mereka mengeluarkannya kayak gitu loh. Nggak pernah memulai, kita nggak pernah memulai dan kita nggak pernah melintir apa yang ada tertulis gitu. Itu jatuhnya kan fitnah gitu. Ya masa kita muslim mainnya fitnah kan gitu mah bre. Ya enggak. Nah itulah yang ingin aku tekankan pada kalian ikhwan. Semoga menjadi pembelajaran bersama dan aku harap sih dari yang bersangkutan mengeluarkan statement permohonan minta maaf bukan kepada api, bukan kepada umat muslim ya, tapi ditujukan terkhusus kepada saudara-saudara kita yang Kristen terutama. Itu. Oke, lanjut silakan Ikhwan. Mungkin gini maksudnya, Ikhwan Pillah semua ya. Kita ini kan ranahnya pernyataan sikap, fenomena yang semakin terus terjadi di dalam dunia debat lintas agama itu kan banyak terjadi tuh. Nah, hal-hal yang sifatnya keluar dari aturan yang berlaku baik secara aturan dalam Islam maupun undang-undang negara, maka kita menyatakan sikap. Nah, jadi ketika mereka melakukan demikian, itu berarti
tindakan yang tidak didukung. Tindakan yang tidak didukung. Bahkan kaidahnya kita ini, usi, kami itu berwasiat atau berpesan atau menasihati, bukan hanya kepada saudara kita di luar, tapi nafsi kepada diri kami juga. Jadi nasihat ini berlaku kepada diri kami. Artinya ketika terjadi tindakan-tindakan, perilaku-perilaku yang kita lakukan, itu kan, apalagi dengan cara monolog, apalagi dengan cara sendiri mengolok-olok kitab orang, itu siapapun kan jadinya di antara kita, maka itu tindakan yang sangat kita tidak dukung. Kenapa? Karena itu akan memantik bagaimana terus terjadinya sebuah hujatan-hujatan, mereka akan membalas dengan tanpa aturan gitu loh, seperti itu. Jadi Iwan Pilah mohon dipahami oleh kita semua, itulah kenapa kita hanya menentukan dan menyatakan sebuah sikap seperti itu ya. Jadi teman-teman sekalian, kenapa kemudian apologet Islam harus berdiri, harus ada di tengah-tengah antum semua? Yang pertama karena untuk mengkanter para penghujat, para penista terhadap Islam, kaitannya dengan Allah, Nabi Muhammad, dan juga Al-Quran. Lepas daripada mengkanter para penghina, penghujat ini, ya kita sebagai umat Islam memang berkewajiban untuk menyampaikan Islam kepada seluruh manusia, kepada alam semesta. Negara menjamin kita untuk menjalankan itu. Al-Quran menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Inna arsalnaka bil haqqa basyiraw wa nathira wa la tus'alu an ashabil jahim. Sungguh aku Allah telah mengutusmu dengan kebenaran sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, dan engkau tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang penghuni-penghuni neraka. Jadi Islam, Al-Quran, Allah, Nabi Muhammad memang ditugaskan untuk disampaikan sebagai pembawa kebenaran, sebagai pembawa berita gembira dan peringatan kepada seluruh umat manusia. Tapi hanya ketika kita tidak memberi peringatan terhadap manusia. Minal jin natiwan nas. Jadi ini tugas kita memang. Berdosa kita ketika kita tidak menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam semesta. Maka memang Al-Quran itu harus disampaikan, Islam itu memang harus disampaikan. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Padahal Al-Quran itu tidak lain adalah peringatan bagi seluruh alam semesta. Nah, kebenaran, kebetulan ada orang yang memasang diri, menghujat Islam, menghina Islam, menghina Rasulullah, menghujat Allah Subhanahu wa Ta'ala di sosmed. Kesempatan kita masuk kemudian untuk menjelaskan tentang Islam, di mana Islam itu tak lain dan tak bukan diwahyukan oleh Allah melalui Nabi Muhammad berdasarkan Al-Quranul Karim sebagai peringatan kepada seluruh alam semesta. Jangan justru kita kabur, lari dari koridor yang ada. Islam memang harus disampaikan. Wa ma huwa illa zikrul lil alamin. Kebetulan saja di tengah-tengah kita para penghujat, para penista yang juga memiliki misi
untuk mengajarkan ajaran agamanya dengan cara menghina, menghujat, menista, merendahkan, menghinakan, memfitnah dan seterusnya, maka kesempatan itu kita manfaatkan untuk siar ud'u ila sabili rabbika amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana dha'ifa. Perintah, perangilah saudara-saudaranya setan. Nah, ini kesempatan kita untuk memerangi mereka. Dengan cara apa? Perang argumentasi, perang pemikiran, perang dalil. Itu bukan perang hina, menghujat, menista, enggak. Adapun kaidah yang muncul kemudian dalam perjalanan kita berdebat, berdialog, berdiskusi, kan koridornya ada. Illal ladzina zalamu minhum. Kan ada perintah dalam Al-Quran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada perintahnya berdebat. Wajadilhum, dan berdebatlah. Dengan siapa? Dengan mereka. Billati hiya ahsan, dengan cara yang baik. Ini jelas, ini kaidah. Jadi ada legalitas kita untuk berdebat. Ada legalitas kita untuk menyampaikan Al-Quran. Ya kan ya? Nah karena itu jangan sampai kemudian kita melakukan cara-cara yang tidak baik. Ya, jangan sampai kemudian kita melakukan satu tindakan yang merusak dan mencoreng justru agama Islam dan pergerakan kemudian apologet yang ada. Jadi ini teman-teman sekalian, nanti sebagaimana yang telah kita bicarakan tadi, dari kita ada yang sudah menyampaikan kepada oknumnya, karena kita nggak tahu semua nih kontaknya mereka yang berdebat mengatasnamakan Islam. Mengenai nomor teleponnya kita tidak tahu, Pak. Kita bukan kerja di Telkomsel, jadi kita tidak telepon orangnya, Bapak. Nggak usah tahu siapa orangnya kalau nggak mau menebak, nggak mau pusing. Yang pasti bahwasanya ada di kalangan pendebat Islam membaca kitabnya orang Kristen dengan tujuan entah, pas itu udah pasti menghina. Itu tidak boleh. Kemudian di sampingnya semua orang-orang yang di sekelilingnya itu tertawa, terbahak-bahak, tidak memberikan peringatan kepada yang lain. Nah, terus sahabat yang ada di bawah juga harus tahu bahwa saya sendiri sudah pernah memperingati orangnya. Bukan saya tidak pernah peringati, sudah pernah peringati. Bahkan sekedar gelar yang dia pakai itu, ya itu juga saya sudah pernah peringati. Gitu ya. Jadi jangan menganggap kenapa nggak telepon. Tidak semua masalah harus kemudian didudukkan dengan cara nelpon. Kenapa? Kalau dengan cara nelpon, yang lain akan tampil nanti minta ditelepon, menghina dulu, menghujat dulu. Ini pernyataan sikap Yayasan Apologet Islam Indonesia, Bapak. Supaya Bapak tahu, ini bukan pernyataan sikap sendiri-sendiri. Oke ya? Ini pernyataan sikap, kemudian dari Yayasan Apologet Islam Indonesia terhadap keadaan ini. Kalau penasaran, silakan Anda cari tahu, insya Allah Anda ketemu, karena PT-PT ini muncul kemudian dari kelompok Kristen. Kami juga kaget. Tadinya kami kaget, kok bisa ada yang sampai berlebihan di dalam kemudian memberikan satu tindakan atau respon terhadap membaca dalil kitab agama lain dengan memplesetkan original teksnya kepada bahasa yang tidak senonoh. Itu intinya. Kalau kemudian saudara merasa ini keliru, kenapa harus dilakukan seperti ini? Anggap saja ini hukuman, ya. Anggap saja ini teguran dan juga pelajaran bagi kami para apologet Islam Indonesia.
Kalau tidak ada yang tampil di antara kita sebagai pemberi nasihat atau teguran, ya bisa jadi semua yang lain juga akan melakukan hal yang sama. Makanya sahabat-sahabatku sekalian yang mendengarkan ini, adik-adik saya, anak-anak saya di bawah, kalau ilmu belum memadai, hanya modal congor, hanya karena dikenal di keluarga cerewet, hanya karena dikenal di lingkungan masyarakat banyak bicara, budak kada, ya, orang yang gemar berbicara, hanya dia ingin didengar. Di tetangganya sudah tak ada lagi yang mendengarkan ocehannya. Orang lagi beli HP baru, mulai dari blok A sampai blok Z, diceritain kemana-mana. Orang pergi umroh, diceritain kemana-mana. Karena hobi ngomong, begitu lihat dunia debat, wah, tampil juga sebagai pendebat, melampiaskan kemudian kegemarannya berbicara. Pos ronda dia yang paling banyak bicara, sidang RT dia yang paling banyak bicara. Apapun, setiap berkumpul mulutnya yang paling banyak berbusa-busa. Karena lingkungannya sudah tak mau terima mulutnya. Begitu dia nonton, wah ini ada kok yang disebut debat-debat lintas agama, wah ini bagus, ini saya lampiaskan. Maka beli songkat, beli HP, beli komputer, mulailah dia di situ. Baca kitabnya orang sembarangan. Ada yang kayak begitu. Nah, kurang kerjaan, pengangguran mungkin, udah dimusuhi sama masyarakat. Gurunda, iya. yang kayak gitu harus dikasih donat, Gurunda. Akhirnya tampil. Tak ada lagi dasar pijakan. Seenak perutnya. Ya karena untuk melampiaskan hobinya, betul. Di pos ronda, di rumah yang masak dia. Di rumah dia yang ke pasar. Semua pekerjaan ibu dia yang kerja. Makan anak-anaknya dia yang bagikan nasi di piring. Dia yang sendokkan ikan ke nasinya anak-anaknya. Dia yang make upkan anaknya ke sekolah. Dia yang nyisir, dia yang pakaiin sepatu, dia yang mandikan. Nah ini biasanya orang-orang yang kayak gini nih, lihat dunia debat, wah ikut-ikutan, hanya modal NRK. Nah ini kayak gitulah jadinya. Nah, memang sudah gemar berbicara. 17 Agustus ribut, acara Maulid ribut, pemilihan kepala desa ribut, entah apa-apanya ribut, sedikit-sedikit ribut. Nah, lihat sosmed, ada yang disebut debat lintas agama, wah masuk jadi apologet juga nya. Nah ini yang merusak. Entah dari mana datangnya, tiba-tiba muncul kampus. Tidak boleh kayak begitu. Jadi sekali lagi saya sebagai bagian daripada apologet Islam Indonesia yang mengutuk keras siapapun, termasuk anak-anak apologet Islam sendiri yang ada di bawah naungan yayasan, kalau melakukan sebuah tindakan yang melanggar hukum, saya tidak membenarkan kemudian melakukan pembelaan. Ingat, kita bisa keras selama koridor kita tidak langgar. Bisa tegas, illal ladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzina unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa nahnu lahu muslimun. Itu kaidah. Tidak boleh kita melanggar kaidah Quran. Saya kira begitu teman-teman sekalian. Sekali lagi sahabat-sahabat yang ada di bawah, insya Allah besok hari pasti kalian akan tahu siapa pelakunya. Yang pasti kami nggak mau membuat riak lebih luas lagi. Ya, kalau yang bersangkutan mendengarkan dan segera kemudian melakukan tindakan permintaan maaf kepada umat Kristen ya atas tindakannya ini, kami tidak menunggu permintaan maaf Anda kepada kami, enggak. Karena memang Anda tidak bersalah kepada kami, cuman melanggar etika di dalam menyampaikan narasi, sedangkan Anda dikenal sebagai apologet Islam. Oke, itu tadi yang saya katakan ya teman-teman. Entah di mana dia mendapatkan penataran, mendapatkan kemudian ilmu dasar dalam berdebat seperti itu. Nah, sama seperti ada orang kemarin, hanya gara-gara tidak mau kita sering masuk di komalnya, kemudian dia pergoi, habis itu dia injak kitabnya orang, nah, dapat sendiri. Nah, itulah ya,
Yang kayak begitu-begitu jangan sampai terulang lagi. Saya kira begitu sementara. Silakan teman-teman yang lain. Ya, ini ada yang kenapa nggak di belakang aja ngasih taunya? Kenapa ini udah terjadi di publik, Ikhwan? Kenapa kami ngasih tahu di depan? Karena kami yayasan. Nanti kalau ada gimana-gimana, kalian ngadunya ke kita. Ya nggak? Api ini begini, api ini begitu. Kalian ngadunya ke kita. Makanya kami ngasih tahu di depan. Ini sikap kami, ya. Jadi kalau misalnya ada gimana-gimana, kalian ingat-ingat ini hari. Gitu, Ikhwan ya. Ngerti nggak? Tadi ada tuh yang nanya, bener ya Bang? Bukan. Kenapa nggak di belakang? Kenapa di belakang? Kami ngomong di depan. Karena nanti kalau kejadian apa-apa, kalian akan ngomongnya ke api gitu, minta tolongnya ke api. Ini kami ngasih tahu di depan, gitu. Supaya apa? Supaya kalau salah ya salah, kalau bener ya bener. Toh misalnya kalau bener kita bela habis-habisan kok, lupa kalian Unik Rifah, lupa kalian Ukhti Norah.